Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masih membahas di seputar hereditas. Pembahasan kita kali ini adalah persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid merupakan persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Contohnya, di sini ada Mendel menyilangkan kacang ercis berbiji bulat dan berwarna kuning. Jadi biji yang bulat ini kemudian yang warna kuning ini merupakan dua sifat beda. Dengan tanaman kacang ercis berbiji kisut dan berwarna hijau. Jadi ada dua sifat beda di sini ya. Contoh untuk persilangan dihibrid berikut ya. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Nah, dua sifat beda yang akan disilangkan di sini adalah yang pertama warna bijinya, kemudian bentuk bijinya. Nah, yang akan disilangkan di sini adalah ercis biji bulat berwarna kuning. Berarti dua sifat beda di sini ya, bijinya bulat dan warnanya kuning. Ini bersifat dominan sehingga kita simbolkan dengan B besar, B besar, K besar, K besar. Nah, ercis biji bulat warna kuning, B besar, B besar, K besar, K besar, ini akan disilangkan dengan ercis biji kisut warna hijau. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ini bersifat resesif. Artinya, untuk biji kisut warna hijau, ini sifatnya nanti akan ditutupi oleh biji bulat warna kuning. Pertanyaannya di sini adalah tentukan perbandingan genotip dan perbandingan fenotipnya. Jadi caranya yang pertama kita tentukan dulu parentalnya. Kita simbolkan dengan P ya. Parentalnya atau induknya di sini adalah B besar, B besar, K besar, K besar, ini akan kita silangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Setelah kita dapatkan parentalnya, tentukan gametnya. Gametnya di sini adalah B besar, K besar. Nah, yang ini B kecil, K kecil. Sudah didapat gametnya, kita bisa langsung cari keturunan pertama atau filial pertama atau F1-nya. Kita gabungkan yang hurufnya sama ya. Berarti di sini B besar kita gabungkan ke B kecil, kemudian K besar kita gabungkan ke K kecil. Sehingga untuk keturunan pertama didapatkan genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, B besar ini bersifat dominan. Artinya B besar akan menutupi B kecil. Demikian juga di sini K besar dominan terhadap K kecil. Sehingga nanti sifat K besar akan menutupi sifat K kecil. Nah, dengan demikian untuk keturunan pertama ini didapatkan fenotipnya atau sifat yang tampak adalah ercisnya biji bulat, kemudian warna bijinya adalah warna kuning. Biji bulat warna kuning, ini 100%. Jadi keseluruhan anaknya 100% berbiji bulat berwarna kuning. Nah, untuk proses persilangannya belum selesai sampai di sini. Kita harus menentukan dulu keturunan keduanya atau filial kedua. Perhatikan, untuk mencari keturunan kedua, maka yang jadi parentalnya adalah F1 atau filial pertama ya. Filial pertama tadi sudah kita cari ya. Filial pertamanya adalah genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini kita silangkan dengan sesamanya. Berarti tetap disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Setelah dapat parentalnya atau setelah kita tentukan parentalnya, maka kita cari gametnya. Nah, gamet di keturunan kedua ini coba perhatikan caranya ya.
Ini dari sini kemari, B besar ke K besar, maka kita tulis B besar K besar. Lalu B besar ke K kecil, maka kita tulis B besar K kecil. Selanjutnya B kecil K besar, kita tulis B kecil K besar. Kemudian dari B kecil ke K kecil, maka kita tulis di sini B kecil K kecil. Demikian juga dengan filial yang satunya lagi ya. Di sini B besar K besar. Kemudian B besar K kecil. Lalu B kecil K besar. Selanjutnya B kecil K kecil. Dapat gametnya. Jadi tadi kan sudah dapat gametnya ya. Sekarang langsung kita masukkan ke papan catur untuk mencari F2-nya. Jadi kita masukkan gametnya di sini. Ini B besar, kita masukkan ini ya di atasnya. B besar K besar, kemudian B besar K kecil, kemudian B kecil K besar. Ini B kecil K kecil. Lalu untuk kotak yang bawah kita masukkan yang ini. Tulis sama B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Langsung kita silangkan ya. Ini kita tentukan dulu nih kotak nomor 1, kotak nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi untuk kotak pertama ini kita silangkan yang ini dengan yang ini ya. Berarti kita satukan ya di sini B besar K besar K besar. Kotak kedua di sini ada B besar, di sini ada B besar. B besar K besar K kecil. Kotak ketiga B besar, B kecil, K besar, K besar. Kotak keempat B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kotak kelima di sini ada B besar, di sini juga ada B besar, kemudian ada di sini K kecil, di sini K besar. Walaupun di sini K kecil, K besar duluan yang kita tulis ya, berarti K besar, kemudian K kecil. Ini ada B besar, atasnya nih B besar. Di sini K kecil, di sini K kecil. Kotak ketujuh B besar, B kecil, K kecil, ada K besar. Kita tulis yang besar dulu, K besar, K kecil. Kotak ke-8 B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Kotak ke-9 ya sekarang. Di sini ada B kecil, ini ada B besar dulu kita tulis, B besar, B kecil, K besar, K besar. Kotak ke-10 di sini ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kotak ke-11 B kecil, K besar, K besar. Kotak ke-12 B kecil, K besar, K kecil. Kotak ke-13 di sini B besar, kemudian B kecil, ada K besar, K kecil. Kotak ke-14 B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Kotak ke-15 B kecil, ini B kecil, K besar, K kecil. Kotak terakhir B kecil, K kecil, K kecil. Sekarang kita tentukan perbandingan genotip dan fenotipnya. Nah, dari hasil persilangan yang kita cari di papan catur, ini nanti akan didapatkan perbandingan genotip dan fenotipnya. Adapun perbandingan fenotip yang didapat, ini ada 4 macam ya. Yang pertama, biji bulat, warna bijinya kuning, kemudian biji bulat, warna bijinya hijau, biji kisut, warna bijinya kuning, dan biji kisut, warna bijinya hijau.
Nah, kita lihat perbandingannya dari tabel. Untuk biji bulat warna kuning ini ada di tabel nomor 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 7, kemudian 9, kemudian 10, 13. Jadi ingat ya, untuk biji yang bulat dan berwarna kuning, ini genotipnya harus ada B besar dan K besar. Sementara untuk biji bulat berwarna hijau, ini genotipnya nanti harus ada B besar dan tidak boleh ada K besar. Berarti B besar dan pasangannya nanti K kecil. Bisa kita lihat di sini yang B besar pasangannya K kecil, ini ada di nomor 6 ya. B besar kemudian pasangannya K kecil. Berarti ini biji bulat, warna bijinya hijau. Kita tulis di sini ya, nomor 6. Selanjutnya ada B besar, kemudian pasangannya kecil ya, nomor 6, nomor 14 ya. B besar nomor 8 juga. Bisa dilihat di sini ada B besar, kemudian di sini pasangannya K-nya kecil, nomor 8. Selanjutnya tadi ada nomor 14, ada B besar di sini pasangannya K kecil, nomor 14. Sehingga kalau kita jumlahkan di sini ada 1, 2, 3, ada 3. Nah, untuk biji kisut warna kuning ini berarti B-nya kecil, K-nya harus ada yang besar. Kita lihat di sini B-nya kecil, kemudian K-nya harus ada yang besar. Ini di nomor 11. Ya. Nomor 11. Selanjutnya ada di nomor 12 ya. Ini B kecil, K besar. 12. Kemudian ada di nomor 15. B kecil, K besar. Ada di nomor 15. 1, 2, 3. Ini 3. Nah, terakhir ada kisut hijau. Kisut hijau ini berarti tidak ada gen dominan di sana. Berarti semua hurufnya huruf kecil. Ini terdapat di nomor 16. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ya, jumlahnya ada 1. Nah, maka untuk perbandingan fenotip pada persilangan dihibrid ini akan didapat perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Sementara untuk perbandingan genotip ini bisa dilihat di tabel atau di dalam papan caturnya. Kita masuk ya di contoh kedua. Disilangkan tanaman ercis batang tinggi, bunga ungu dengan genotip T besar, T besar, U besar, U besar. Ini berarti dominan. Ini kita silangkan dengan ercis batang pendek, bunga putih. Ini resesifnya berarti T kecil, T kecil, U kecil, U kecil. Nah, pertanyaannya tentukan perbandingan fenotipnya. Fenotipnya. Maka untuk menjawab pertanyaan ini sama seperti di contoh pertama tadi ya, kita tentukan dulu parentalnya. Nah, parentalnya adalah di sini T besar, T besar, U besar, U besar. Kita silangkan dengan T kecil, T kecil, U kecil, U kecil. Kita cari gametnya. Di sini ada T besar, U besar. Di sini ada T kecil, U kecil. Lalu kita cari filialnya atau keturunan pertamanya. Di sini ada T besar, T kecil, U besar, U kecil. Maka didapat untuk keturunan pertama atau generasi pertama ini didapat keturunan dengan sifat atau fenotip tanamannya batangnya tinggi, bunganya ungu, persentasenya di sini 100%. Ya, jadi semua anak di generasi pertama dia batang tinggi, bunganya ungu. Nah, untuk mencari perbandingan fenotip, ini kita harus masuk di atau mencari
keturunan kedua atau F2. Untuk mencari keturunan keduanya, kita tentukan dulu parentalnya. Parentalnya ini akan kita silangkan sesama F1-nya ya. F1-nya tadi T besar, T kecil, U besar, U kecil. Kita silangkan dengan sesamanya. T besar, T kecil, U besar dengan U kecil. Kita cari gametnya. Gametnya di sini kita tentukan ini kemari. Jadi T besar, U besar, ini kemari, T besar, U kecil, ini kemari, T kecil, U besar, ini kemari, T kecil, U kecil. Ya, begitu juga dengan parental satunya lagi, T besar, U besar, T besar, U kecil, T kecil, U besar, T kecil, U kecil. Nah, kita tinggal masukkan ke papan catur ya. Masukkan ke papan catur. Untuk di atas bisa kita ambil dari gamet yang ini ya. Berarti T besar, U besar, kemudian ini ada T besar, U kecil, ada di sini T kecil, U besar, T kecil, U kecil. Demikian juga dengan sisi sebelahnya lagi. Di sini ada T besar, U besar, kemudian ada T besar, U kecil. Selanjutnya ada T kecil, U besar, ada T kecil, U kecil. Nah, langsung kita silangkan ya. Untuk tabel pertama yang akan kita silangkan adalah kotak yang ini dengan atas yang ini. Berarti kita gabungkan sesama hurufnya. T besar, T besar, U besar, U besar. Kotak kedua, T besar, T besar, U besar, U kecil. Kotak ketiga, T besar, T kecil, U besar, U besar. Kotak keempat, T besar, T kecil, U besar, U kecil. Kotak kelima, T besar, T besar, U besar, U kecil. Kotak keenam, T besar, T besar, U kecil, U kecil. Kotak 7, T besar, T kecil, U besar, U kecil. Kotak ke-8, T besar, T kecil, U kecil, U kecil. Kotak ke-9, T besar, T kecil, U besar, U besar. U besar, U besar. Kotak ke-10, T besar, T kecil, U besar, U kecil. U besar, U kecil. Kotak ke-11, T kecil, T kecil, U besar, U besar. Kotak ke-12, T kecil, T kecil, U besar, U kecil. Kotak ke-13, T besar, T kecil, U besar, U kecil. 14, T besar, T kecil, U kecil, U kecil. 15, T kecil, T kecil, U besar, U kecil. 16, T kecil, T kecil, U kecil, U kecil. Jadi langsung kita bisa lihat di sini perbandingan fenotipnya ya. Dari persilangan yang telah kita cari dengan menggunakan papan catur, kita akan dapat menentukan perbandingan fenotipnya. Nah, untuk perbandingan fenotipnya ini ada 4 ya. Yang pertama, di sini tanaman dengan batang tinggi dan bunganya ungu. Selanjutnya ada tanaman batang tinggi, bunganya putih. Yang ketiga ada tanaman batang pendek, bunganya ungu. Yang keempat ada batang pendek, bunganya putih. Nah, kita tinggal mencari di kotak nomor berapa
fenotip ini. Untuk tanaman tinggi bunganya ungu, berarti genotipnya harus ada T besar dan harus ada U besar. Di dalam tabel kita lihat yang ada T besar dan U besarnya adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 6 tidak ya karena U-nya kecil. 7, 8 tidak karena U-nya kecil. 9, 10. Kemudian 13. Kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlahnya ada 9. Nah, untuk tanaman tinggi batangnya dan bunganya berwarna putih, ini berarti genotipnya ada T besar dan pasangannya di sini U kecil ya, karena putih sifatnya resesif, berarti dia simbolnya U kecil. Kita lihat ada T besar dan ada U kecil. T besar dan U kecil. Kita lihat di sini ada di nomor 6, T besar, U kecil. Kita tulis ini nomor 6. Kemudian ada di nomor 8. Ini ada T besar, kemudian ada U kecil. Selanjutnya ada di nomor 14, ada T besar dan ada U kecil. 14 ya, 1, 2, 3. Ini jumlahnya ada 3. Untuk pendek ungu, genotipnya berarti T-nya T kecil, U-nya U besar. Yang T kecil U besar ini ada di nomor 11 ini ya, T kecil U besar nomor 11. Kemudian nomor 12 T kecil ada U besar di sini 12. Lalu di nomor 15 T kecil U besar. Kita jumlahkan 1, 2, 3. Nah, terakhir ada pendek dan warnanya putih, berarti di sini genotipnya huruf kecil semua karena ini sifatnya resesif ya. Berarti ini ada di nomor 16. Jumlahnya ada 1. Nah, dapatlah untuk perbandingan fenotip dari persilangan dihibrid dengan batang tinggi berwarna ungu disilangkan dengan batang pendek berwarna putih, akan didapatkan perbandingan fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Slide berikut bisa diperhatikan. Ini merupakan cara bagi kita untuk mencari persilangan dihibrid dengan cara yang lebih cepat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.